Astagfirullah. Hah? Ya nggak tahu, Mbah. Rok, Apa, Mbah? kita masuk gerbang tapi Mbah? sebentar, Rok. Astagfirullah. Ini kita berpindah, Rok. Berpindah kemana ini, Mbah? Ini masih di alam kita loh, Rok. Di alam. Manusia. Tapi hanya saja kita berpindah loh. Oh, berarti tidak di tempat yang tadi itu, Mbah. Tidak. Perasaan deket loh. Ini di mana? Itu tuh masih ada. Rok. Apa, Mbah? Kenapa? Itu, Rok. Apa sih? Itu lihat nggak? Nggak kelihatan. Wih, subhanallah. Sini, Rok. Rok, Apa, Mbah? Hah? Ini kameranya burus apa ya? Burus kayaknya. Ini kita masih di sini loh. Kita hanya berpindah loh. Iya, kita hanya berpindah. Ini masih di alam kita, teman-teman. Karena itu ada lampu. Sebentar, Rok. Baik, Mbah. Assalamualaikum, Eyang. Duh, teman-teman. Iya, Eyang. Kami tersesat di tempat ini. Tempat apakah ini, Eyang? Berarti Eyang sengaja menghadang saya di tempat ini. Jika memang banyak pertanyaan atau mungkin kita juga di sini ingin bertanya sesuatu tentang Eyang, apakah kita dapat berkomunikasi, Eyang? Seperti ini, yang biasa kami lakukan ialah ketika kita mau berkomunikasi dengan makhluk seperti Eyang, itu maka Eyang itu bisa masuk ke raga kami atau raga teman saya. Apakah Eyang juga bisa seperti itu? Baiklah, jika memang seperti itu, monggo sebisanya Eyang mau masuk ke raga saya atau ke raga teman saya, Eyang. Ya, suruh siap, Mbah. Enji, Eyang. Enji. Ro, siap ya, Ro? Ya, siap, Mbah. Monggo, Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya duduk? Monggo, Yang. Alhamdulillah. Silakan saja, Yang. Subhanallah. Kemarilah cucuku. Nggih, Yang. Saya mendengar ada dua manusia yang kebingungan. Apakah kau yang bernama Suro? Benar, Yang. Ya, makhluk yang barusan kau hadapi itu adalah dua muridku. Itu murid Yang. Ya, yang bernama Palakutapa Nggih. dan satu lagi saudaranya. Dia memberitahu bahwasanya ada dua manusia yang ingin pergi ke kayangan akan tujuan sesuatu hal yang sangat dibutuhkan. Apakah itu kalian? Nggih, bener, Yang. Kita yang membutuhkan itu dan kita yang berniat untuk ke tempat ini, Yang. Apa yang kalian butuhkan? Nggih, Yang. Jadi Sebelumnya, iya, Yang. saya adalah Batara Empu Anggajali. Yang Batara Empu Anggajali. Benar sekali. Oh, nggih, Yang. Dan saya bertugas menjaga ketentraman Kawah Chandra di Muka. Dan siapapun yang ingin melewatinya atau ingin pergi ke kayangan, saya berhak mengetahuinya. Nggih. Dan saya berhak menuntunnya jika itu hal yang benar. Nggih, Yang. Ceritakanlah apa yang sebenarnya kalian butuhkan, sehingga kalian ingin sekali pergi ke kayangan. Nggih, Yang. Jadi kita itu menginginkan buah mahkota dewa. Buah mahkota dewa. Benar, Yang. Bagaimana kalian mengetahui bahwa buah mahkota dewa itu berada di kayangan? Saudara kita yang memberitahukan itu, Yang.
Bukankah buah mahkota dewa banyak di bumi? Iya, memang banyak di bumi yang akan tetapi buah mahkota dewa yang kita incar itu ada di sana yang di tempat Suralaya. Ya, memang benar. Pohon mahkota dewa itu berada di Suralaya. Tepatnya berada di alang-alang Kumitir. Alang-alang Kumitir. Benar, Itu tempatnya yang benar sekali. Tetapi mustahil untuk kalian para manusia sampai ke tempat itu. memangnya kenapa yang Tempat itu adalah tempat suci. oh, Tempat berkumpulnya para dewa. Dan buah itu adalah salah satu buah kesukaan para dewa. Maka buah itu dinamakan buah mahkota dewa. Bukan hanya buah kesukaan, tetapi buah tersebut memiliki khasiat yang sangat luar biasa. subhanallah. Dan jika buah itu jatuh ke tangan manusia, maka buah itu tidak bisa untuk dimakan. Subhanallah. Lalu apakah mungkin kita bisa membawa buah itu ya? Bisa saja. Sudah banyak manusia yang menginginkan buah tersebut, tetapi hanya beberapa. Dan mereka berhasil mengambilnya atau berhasil diberikannya juga dalam bentuk seperti mustika. Mustik. Benar sekali, karena buah itu ketika sampai di tangan manusia akan berubah menjadi batu. Berarti tidak berbentuk buah yang Berbentuk buah, hanya saja buah itu berbentuk batu. oh, berarti tidak bisa dimakan yang Betul, apa yang sudah saya katakan. oh, Buah iya. itu tidak dapat dimakan, tetapi khasiat dan kekuatannya akan tetap sama. Untuk menjaga khasiat dan kekuatan, maka buah itu disumpah oleh para dewa untuk sampai ke tangan manusia. Jika bermanfaat, maka buah itu tidak akan pernah habis. Dan jadilah buah itu sebuah batu. Subhanallah. Oh, jadi seperti itu ya. Benar sekali. Iya, yang jadi sebenarnya tujuan kita ingin mendapatkan buah itu adalah untuk menolong saudara kita yang jadi ada saudara kita yang mengalami sebuah musibah dan hanya dengan buah itulah kita dapat menyadarkannya kembali ya. Ya, tetapi ingat cucuku, buah itu adalah milik dari Sang Yang Wenang. Sang Yang Wenang ialah sesepuh para dewa. Dan tidak sembarangan para makhluk untuk bertemu dengan beliau. Apalagi meminta pertolongan kepada beliau. Jikapun kalian dapat melihat pohon tersebut, belum tentu pohon itu sedang berbuah. Iya. Tetapi jika kalian dalam keadaan yang beruntung, sebagai manusia yang beruntung, buah itu walaupun belum musimnya, pasti kalian akan mendapatkan buah tersebut. Oh, berarti ini tentang keberuntungan ya. Benar sekali. Dan untuk mencapai tempat itu tidaklah mudah. Kau akan menghadapi apa yang belum pernah kau lihat di dunia ini. Akan kau lihat di sana. Maksudnya bagaimana ya? Bukankah tempat itu adalah ini? Masih sangat jauh. Justru kedatanganku ke tempat ini menghadang kalian, menanyakan, dan sekaligus memastikan keseriusan kalian. Apakah benar tujuan kalian itu benar?
Apakah kalian serius dengan apa yang kalian tuju? Iya, insya Allah tujuan kita benar karena ini menyangkut nyawa saudara kita dan niat kami sudah bulat Eyang. Baiklah, jika memang itu tujuan kalian, saya dapat membantu sedikit. Alhamdulillah. Tetapi jika niat kalian tidak benar, maka selamanya kalian tidak akan dapat kembali. Iya Eyang. Ada sebuah benda yang terletak di dalam kawah Chandra di muka. Apa itu Eyang? Benda itu bulat, seperti besi tetapi bukan besi. Seperti batu tetapi bukan batu. Siapa Eyang? Ada sebuah benda yang bernama Antrakusuma. Mustika Antrakusuma Eyang. Ya, Mustika Antrakusuma itu berada di dalam kawah Chandra di muka. Saya ingin menguji kalian. Salah satu dari kalian, jika niat kalian benar ingin menolong sesama, Iya Eyang. maka bukan hanya buah mahkota dewa saja yang kalian dapatkan, tetapi kalian juga dapat memiliki kekuatan yang berasal dari kawah Chandra di muka, yaitu Mustika Antrakusuma. Mustika itu dapat kalian miliki, dan mustika itu lebih sakti daripada mustika yang ada di muka bumi. Subhanallah, berarti untuk mendapatkannya akan sangat sulit Eyang. Bukan sulit, tetapi keyakinan, ketulusan, dan kejujuran kalian. Iya. Jika kalian berniat baik untuk hal yang baik, maka kalian akan dapat mengambilnya. Tetapi di dalam hati kalian, jika ada sedikit niat untuk melakukan atau untuk kesombongan diri atau untuk menyenangkan diri sendiri atau hanya untuk mencari keuntungan sendiri, maka niscaya kalian tidak akan dapat kembali. Jadi, Iya. pikirkanlah matang-matang. Tetapi jika kalian berhasil, niscaya kalian dengan sangat mudah akan bertemu dengan Sang Yang Menang. Iya. Pikirkanlah itu. Baik Eyang. Jika kalian sudah mantap, panggilkah namaku 3 kali. Maka diriku akan menjemput kalian Baik Eyang. untuk mengambil mustika tersebut. Baiklah Eyang, nanti kita akan mendiskusikan ini terlebih dahulu Eyang, supaya kita meyakinkan hati kita terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih banyak Eyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbah, kita mendapatkan petunjuk. Tadi siapa? Tadi itu Eyang Empu Anggajali. Empu Anggajali. Iya Mbah. Nah, maksudnya dia itu datang ke tempat ini membantu kita. Enggak Mbah, beliau sengaja menghadang kita. Mbah tahu kan yang tadi kita lawan itu, yang Mbah lawan 2. Ya itu gurunya Mbah, beliau. Oh berarti dia ngadu. Iya, memberitahukan kepada gurunya. Terus kamu nggak diapain? Enggak sih, alhamdulillah. Yaudah kita lanjut perjalanan. Tapi itu Mbak, ada sesuatu yang perlu kita cari terlebih dahulu. Apa? Untuk mendapatkan buah mahkota dewa Mbah, itu memerlukan suatu hal. Jadi tidak sembarangan makhluk bisa mengambil buah tersebut. Tapi kan tujuan kita untuk menyelamatkan Lendra loh. Iya memang benar Mbah,
karena tujuan kita kan memang seperti itu ya. Tetapi Ah, untuk mendapatkannya itu perlu sebuah mustika, Mbah. mustika apa? Mustika Antrakusuma, Mbah. Antrakusuma. Nggih, benar. Ntar dulu, Antrakusuma. Ih, aku pernah mendengar Antrakusuma loh. Itu apa sih, Mbah? Antrakusuma itu seperti pusakanya, kalau nggak salah ini ya, Iya, itu pusakanya Gatot Kaca yang berbentuk jubah bukan, Mbah. atau baju pelindung untuk kekebalan tubuhnya Gatot Kaca. Oh, tapi kalau ini bukan, Mbah. Jadi ini berbentuk bulat, bukan besi, bukan batu. Namanya Antrakusuma, Iya, mustika Antrakusuma. mustika Antrakusuma. Iya, Mbah. Dan dari sekian banyaknya mustika yang pernah kita dapatkan, Mbah, inilah yang paling kuat. Jadi ketika kita mendapatkan itu, Mbah, bukan hanya buah mahkota dewa yang kita dapatkan, akan tetapi kekuatan dari mustika. Antrakusuma, Iya, juga kita akan mustika dapatkan. Antrakusuma. Itu di mana? Ya itu, kita harus mendapatkan itu di kawah Candra di Muka, Mbah. Mustika Antrakusuma Cuma, yang berada di kawasan dari muka. Maksudnya kita harus masuk ke kawasan dari muka. iya. Kosong ngawur. Ya, tetapi tadi kata Eyang bisa mengantarkan kita, akan tetapi ada sebuah syarat. Syaratnya apa? Jadi kita itu harus berniat baik, Heeh, niat kita baik ya. heeh. Terus kita juga harus niat kita itu harus tetek sih bahasanya apa ya, Mbah? Tetap itu yakin. Iya, kita harus yakin. Kalau Heeh. kita tidak bisa seperti itu ya kita tidak akan bisa keluar kembali. Dan hanya Duh. satu yang bisa ke sana, Mbah. Siapa? Suruh saja ya. Wah, ini masalah ini, Ro. Lebih baik kita rundingan dulu, Ro. Kita rundingan dulu, kita mantapkan dulu. Sambil kita istirahat dulu, Ro. Oke, baik, Mbah. Berarti oke lah. Kita ini masalah masuk kawasan di muka, Ro. Emang itu apa sih, Mbah? Kawasan di muka itu adalah dulu itu adalah tempat hukuman para dewa-dewa atau apa untuk dimasukkan ke dalam penjara kawasan di muka. Tetapi dulu ada yang satu yang bisa keluar dari kawasan di muka, yaitu Gatot Kaca. Oh. Itu dulu itu dalam kisah pewayangan, Bro. Iya, Mbah. Tapi untuk kali ini kita nggak tahu ya kenapa bisa yang siapa tadi, Empu Anggajali. Empu Anggajali itu menyuruh kita untuk masuk ke situ untuk mengambil sebuah mustika. Iya, Mbah. Kita pikirkan matang-matang dulu. Nanti kalau kita yakin, nyalain kamera lagi. Oke, siap. Yaudah, kita istirahat dulu lah. Ya. Nanti aja, Ro, nggak apa-apa, Ro. Iya, Mbah. Ro, Gimana, Mbah? ini yakin. Ya yakin, Mbah lah. Ini menurut Suro ya, Mbah. Ini waktunya Suro untuk membuktikan keseriusan Suro, Mbah. Gak usah dibuktikan, Ro. Kamu itu udah serius. Loh, Ya. ini resikonya gede loh, Ro. Ya nggak apa-apa, Mbah. Kan ini juga untuk menolong si Lendra. Kalau tidak sepertinya Lendra tidak bisa selamat, Mbah. Ini, Ro. Saya kan juga sudah jauh-jauh ibaratnya ya. Ke tempat ini biar saya saja, Ro. Janganlah, Mbah. Ini Kenapa? Suro itu sebenarnya kepengen coba juga, Mbah. Ya, Ro, sempat. ini itu bukan percobaan yang nantinya itu dapat ketika kita nggak berhasil itu kita dapat pulang dengan selamat, Ro. Ini itu taruhannya nyawa, Ro. Iya, Mbah. Maksud Suro itu mencoba untuk meyakinkan hati Suro, meyakinkan hati Suro untuk menolong Lendra, Mbah. Ya, tapi nggak harus kamu ngorbanin diri kamu. Ya kalau kamu seandainya- tidak kuat dengan panasnya kawah Candra di muka, itu bukan hanya pakaiannya saja, tapi tulang kamu juga nanti bisa akan lebur, Ro. Nggak apa-apa, Mbah. Mbah tenang aja, Mbah. Mbah dukung Suro aja. Nanti Suro. Kalau masalah dukung, iya saya dukung. Tapi kalau untuk ibaratnya kamu ini meyakinkan diri untuk keseriusan masuk Menolong ke Lendra. dalam kawah Candra di muka, Iya.
kayaknya saya kurang. Gini saja, Kenapa, Pak? eh, kamu panggil yang antar, katanya tadi kamu nggak mau diantar Iya, mau sama diantar. Batara Empu Batara. Anggajali. Iya, Nah, coba nanti saya akan ngomong dulu. oke, Mbah. Ya, Ya. ada jaminan nggak untuk maksudnya kamu itu tidak bakal selamat? Ya tidak ada jaminan, Mbah. Ya misalkan Suro tidak selamat ya, baiklah saja. Loh, ya nggak gitulah. Nah saja, Mbah. Suro yakin, Suro bisa, Mbah. Karena ini Astagfirullahaladzim. tekad Suro. Kalau Suro tidak sepertinya Suro tidak berguna untuk Lendra, karena kan Lendra sudah sering sekali membantu Suro, Lah Mbah. terus cara manggilnya gimana? Untuk memanggilnya sih sebenarnya gampang, Mbah. Cukup panggil nama Eyang 3 kali saja. Heeh. Nanti Eyang akan muncul kembali. Oh ya udah. Suro coba ya. Ya coba, Rok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Eyang Batara Empu Anggajali. Assalamualaikum Batara Empu Anggajali. Assalamualaikum Eyang Batara Empu Anggajali. Subhanallah. Eyang, Mbah. Terus gimana, Rok? Kamu mau? Iyalah. Berarti kamu ikut? Iya, Mbah. Mbah, tenang saja ya. Kamu meyakinkan saya ya, bisa meyakinkan saya ya? Bisa, Mbah. Tenang saja. Oke, oke. Assalamualaikum, Eyang. Giang, jadi tadi kita sudah berdiskusi dan saya siap ikut Eyang. Karena hati saya dan pikiran saya sudah bertekad untuk menolong saudara saya, Eyang. Dan jikalaupun nanti saya mungkin tidak bisa ya, saya ikhlas, Eyang. Nggih. Baik. Nggih, Mbah. Ya wis, Rok, nek kalian apa maksudnya? Ya udah, Rok, nggak apa-apa, Rok. Yakin ya, Mbah? Yakin, Rok. Mbah tenang saja, Mbah. Mbah Oke. doakan saja Suro. Siap. Nanti Suro yang mencoba. Oke. Berarti saya tunggu di sini, Rok. Iya, Mbah. Oke. Giang, Suro siap. Wah, pegang tangan, Eyang. Baik, Eyang. Alhamdulillah. Teman-teman, saya apa ya maksudnya? Tar. Tata dulu. Saya nggak tahu ya teman-teman, jika memang akan seperti ini hasilnya. Berharap untuk bisa sih, saya yakin Suro itu sudah mampu untuk menjaga diri Suro. Tetapi saya nggak tahu kenapa teman-teman, kok saya khawatir gitu. Udahlah, kita percaya saja, doanya aja ya teman-teman ya. Malam hari ini saya minta doa kepada kalian untuk kepulangan Suro dengan selamat. Saya akan tetap tunggu di sini sampai Suro itu kembali membawa apa yang Suro tadi dengar oleh Batara Empu Anggajali ya. Mudah-mudahan apa yang Suro tuju bisa didapatkan, dan mudah-mudahan dengan apa yang nanti didapat oleh Suro, kita berdua mampu pergi ke Kahyangan untuk meminta, yaitu buah mahkota dewa. Minta doanya supaya Suro itu pulang dengan selamat, teman-teman. Mungkin ini akan saya matikan, saya akan mencari tempat istirahat di tempat ini sampai Suro itu kembali. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.